Shalom saudara, suatu peristiwa ada dua orang pria yang berbeda derajat sosialnya bersahabat. Yang seorang adalah anak seorang raja, yang seorang lagi anak rakyat biasa yang miskin dan rendah. Kerjanya hanya mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Sampai di sini saudara pasti sudah mengetahui siapa dia, siapa mereka. Ya, mereka adalah Yonatan dan Daud. Setelah Daud memenangkan duelnya melawan Goliat, maka Raja Saul memanggil Daud ke rumahnya, ke kerajaannya. Disitulah Yonatan bertemu dan berkenalan dengan Daud. Dan Alkitab mengatakan, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Ini menjelaskan bahwa mereka memiliki kesamaan dalam kepribadian dan roh. Bahasa awamnya mereka merasa cocok untuk menjalin persahabatan. Dan memang demikianlah yang terjadi. Dikatakan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. 1 Samuel 18 ayat 3 dan 4. Yonatan yang anak raja mengasihi Daud. Ini bukan kasih seperti dua orang yang berpacaran ya saudara. Walaupun ayat ini sering disalahgunakan oleh kaum LGBT untuk membenarkan tindakannya. Tetapi maksud yang sebenarnya dari ayat ini adalah Yonatan mengasihi Daud sebagai seorang sahabat dan seorang saudara. Sebetulnya Yonatan tahu bahwa kelak bukan Yonatan sebagai anak Saul yang akan menjadi raja setelah Saul, tetapi Daud. Namun hal ini tidak membuat kasih Yonatan berkurang. Yonatan sama sekali tidak iri hati kepada Daud. Pada saat Yonatan mati di medan perang, Daud menyanyikan nyanyian ratapan. Daud mengatakan, "Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan." 2 Samuel 1 ayat 26. Daud menyatakan bahwa persahabatannya yang istimewa dengan Yonatan, di mana Yonatan adalah sahabat yang penuh pengabdian, penyerahan demi tercapainya tujuan Allah. Yonatan telah menerima pilihan Allah untuk Daud sebagai raja berikutnya setelah Saul, bukan dirinya. Dan dia menerima ini tanpa merasa iri dan tanpa dengki. Kita sebagai sebuah keluarga besar dalam kerajaan, di dalam Kristus, kita ini adalah anak-anak surga, anak-anak kerajaan surga. Mari terapkan kasih persahabatan ini. Ikutlah senang jika di antara saudara kita ada yang berbahagia, ada yang lebih sukses dari kita, ada yang kedudukan jabatannya jauh lebih tinggi dari kita. Kita ikut berbahagia. Jangan iri hati dan jangan dengki. Puji Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap
atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu,